Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi iman kepuasan yang membuat kita tidak bisa terbatas. Tuhan dan kita yang tidak terbatas. Tapi Tuhan, Dia memang Allah yang maha. Namun Dia beri kemampuan itu kepada kita anak-anak lewat Roh Kudus, firman, dan iman. Sehingga dikatakannya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang sama kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga kita memiliki roh dan firman dan iman. Tuhan bilang kepada kita, tiada yang mustahil bagi kamu yang sudah percaya. Haleluya. Jadi semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Pakai apa mengalahkan dunia? Iman. Dari mana iman itu datang? Makanya perlu kita dengar firman. Tapi jangan hanya dengar, sampai masuk ke dalam hati, sampai kita mendengar suara Tuhan dalam hati. Haleluya. Baru-baru ini saya posting di Facebook saya, ada seorang bapak cerita dia sama reporter bahwa ketika dia membaca Alkitab, seperti Tuhan berbicara sama saya terus, dan dia terharu. Nah, itu bukan sekedar membaca Alkitab, tapi sampai masuk ke dalam hati, seperti Tuhan berbicara ketika dia membaca Alkitab. Itu dia. Dan pasti timbul iman. Amin. Dan kalau sudah Tuhan berbicara, maka seluruh indera rohani kita diaktifkan, dan roh Allah di dalam diri kita menjelaskan kepada kita apa itu maksud firman. Lalu kita mengerti. Lalu terbukalah mata rohani kita, terbukalah pengertian kita. Lalu timbullah iman, timbullah keyakinan. Artinya firman yang kita miliki di hati kita, yang kita mengerti, kita yakini, itulah iman. Jadi iman itu dasarnya firman. Dasarnya Yesus yang menyatakan diri kepada kita. Jadi iman itu bukan dasarnya apa yang kita lihat di dunia ini. Bukan pengetahuan, bukan fakta di dunia ini, bukan realita di dunia yang kita lihat ini. Tapi faktanya iman adalah firman Tuhan. Haleluya. Jadi itulah faktanya, itulah dasarnya. Dan orang beriman sudah memastikan. Karena fakta orang beriman memastikan adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu. Jadi bukti fakta kita adalah iman. Tetapi fakta dari iman adalah firman. You understand? Haleluya. Jadi inilah yang membuat kita menang. Amin. Iman sebesar biji sesawi. Gak ada di sini sesawi, tapi di Israel ada. Kalau di sesawi, bijinya lebih kecil dari biji bayam. Kalau ada di hati, kuasanya sudah bisa pindahkan gunung. Coba hebatnya. Apalagi imannya sebesar gunung. Wow. Sebesar biji sesawi aja, lebih kecil dari biji bayam, kuasanya udah bisa pindahkan gunung. 1 banding berapa itu? Biji sesawi, gunung. Dan iman ini bisa bertumbuh lewat firman, lewat tindakan-tindakan iman. Tapi ya minimal lah sebesar biji sesawi imannya seorang yang baru lahir baru, ya. Maka di rumah rohani, bayi-bayi rohani ini dilatih untuk hidup oleh iman supaya menang. Haleluya. Tentu Tuhan kasih kepada kita apa namanya?
pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi iman kita. Gak mungkin ujian SMA dikasih sama SD. Tuhan juga tidak mencobai kita melampaui kekuatan kita. Haleluya. Jadi jangan takut. Cuma Tuhan mau membuat iman kita itu bertumbuh kuat, berakar kokoh, dan naik levelnya. Jangan hanya sebesar biji sawi. Pun sebesar biji sawi, kuasanya sudah bisa pindahkan gunung. Haleluya. Makanya orang beriman ini udah pasti menang. Bahkan iman bisa mengalahkan dunia. Iya. Oke, kita bicara iman lah hari ini dulu ya. Karena salah satu, karena banyak tantangan di muka bumi ini, Alkitab mempertanyakan, di akhir zaman adakah iman di bumi? Begitu virus corona melanda dunia, hilang banyak iman, tak nampak iman orang. Dan saya tahu waktu musim corona itu banyak orang mati bukan karena virus corona, karena ketakutan. Ketakutan ini menumpukan semua. Dan ketakutan ini senjata ampuhnya iblis. Dan orang takut itu rombongan pertama masuk neraka. Dikatakan dalam Wahyu 21:8. Penakut. Dari mana timbul penakut? Ya dari dunia dengan fakta-fakta yang ditunjukkan iblis. Haleluya. Oke. Nah, kita bicara bagaimana kita mengaktifkan iman ini supaya iman kita ini tidak hanya kata-kata, tidak hanya menjadi perasaan, tapi kenyataannya. Cara mengaktifkannya adalah pertama, mendeklarasikan firman Tuhan yang kita miliki, yang kita percaya di hati. Apa? Mendeklarasikan. Maksudnya kita akui, kita katakan firman yang kita yakini di hati, iman yang sudah muncul, yang timbul di hati kita, kita perkatakan, deklarasikan, ucapkan. Karena iman kalau nggak diaktifkan nggak ada arti. Kau beli sepeda motor bagus, kau isi bensin, tapi kau nggak aktifkan, nggak hidupkan, nggak pakai, percuma, jadi pajangan itu. Jadi mengaktifkannya, mendeklarasikan firman Tuhan, mengucapkan, mengakui, mengatakan. Apa yang dikatakan? Firman yang kita yakini. Masalahnya ada nggak firman kita yakini? Kalau nggak dengar firman, nggak ngerti firman, apa yang mau diakui? Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Jadi kalau hati kita terus haus lapar akan kebenaran, kita dipenuhi, dipuaskan dengan kebenaran itu. Kita penuh dengan perkataan itu. Dan itu akan tumbuh menjadi iman. Dan kalau iman ini kita ucapkan, kita deklarasikan, kita akui, maka iman ini akan bekerja menjadi kenyataan. Dan inilah realita hidup kita. Itulah maksudnya hidup oleh iman. Banyak orang hidup oleh realita di dunia. Kalau dunia goncang, goncanglah dia. Tapi iman gak pernah goncang. Karena fondasinya, dasarnya adalah firman yang tak tergoncangkan. Jadi iman ini bukan dibawa lahir. Iman ini timbul saat kita cari Tuhan, dengar firman baik-baik, lalu Tuhan berbicara hati kita, Roh Kudus menjelaskan, timbul iman. Luar biasa Tuhan, kau berbicara. Rupanya itu maksudnya. Lalu kau deklarasikan, kau ucapkan, kau akui. Roma pasal 10 ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati percaya, mulut mengaku selamat. Selamat dari apa? Dari apa saja yang kita ucapkan, yang kita yakini. Mulai dari selamat rohani sampai selamat jasmani.
Itulah namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu selamat secara rohani, secara jasmani. Aku Pak, selamatnya aku secara rohani, cuma aku melarat sekarang. Nah, itu belum. Ada orang zaman dulu salah mengerti ikut Tuhan. Salah mengerti. Dia terjemahkan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Wah, kita nggak butuh uang. Cinta uangnya bukan uang. Cinta uang yang masalah. Uang tidak ada masalah. Sikap kita yang negatif terhadap uang yang salah, bukan uangnya yang salah. Lalu biar miskin asal selamat. Jadi nggak damai sejahtera. Padahal ciri-ciri salah satu anak Tuhan di dalam Matius 5 ayat 6 saya kira itu, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut. Jadi anak Allah itu membawa apa? Membawa damai. Haleluya. Jadi deklarasikan firman yang kau yakini dalam hati. Makin banyak kau deklarasikan, makin banyak digenapkan Tuhan apa yang dikatakan. Karena hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang mengatakannya, mengucapkannya, memakainya, mendapat hasil. Lidah anak Tuhan sangat berkuasa. Digambarkan bisa lidah itu jahat, seperti api, kecil tapi bisa membakar begitu luas hutan. Begitulah lidah. Namun lidah itu bisa luar biasa memberi kemenangan kalau kita mendeklarasikan firman. Haleluya. Saya lihat orang-orang muda sudah mengerti mendeklarasikan firman. Orang tua yang masih kurang paham. Saya dengar dari doanya, nggak ada deklarasi firman. Mereka doanya, oh Tuhan, banyak kali kebutuhan Tuhan. Begitu ditanya di Hapruta, di komsel, apa yang kau dapat? Pas. Apa yang kau dapat? Pas. Gimana ya? Oh, deklarasi. Kayak kapan aktifnya iman? Kenapa gak dapat firman? Banyak kali masalah di rumah Pak. Jadi gak konsen. Aman, tak enak sih. Padahal datang kepada Tuhan harus mempersembahkan tuh. Lalu menerima firman untuk merubah pikiran kita supaya kita berubah. Amin. Supaya jangan sama dengan dunia ini. Tapi tahu kalau berubah akal budi kita melalui firman, tahu kita mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itu sebabnya perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu, jangan menjauh dari matamu, dapatkan, simpan di lubuk hatimu, dan firman itu akan menjadi kehidupanmu dan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Waduh, dahsyat sekali itu firman. Bagi orang yang mengerti, bagi orang yang nggak mengerti, biasa aja. Firman itu tidak sebatas kata-kata dan tidak sebatas pengetahuan. Firman itu Allah. Kau mengerti firman, kau mengerti Allah. Kau mengerti pikirannya, kehendaknya, jalannya. Amin. Amin. Dari mana kita mengerti? Iman. Waktu Musa menulis mulai hari pertama Tuhan menciptakan, apa dia lihat itu? Musa itu hidup berapa ribu tahun? Adam yang pertama yang ada. Musa jauh itu. Ribuan tahun dia baru lahir. Tapi kok tahu dia menulis kitab Musa itu? Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tahu dia hari pertama cipta ini, hari kedua ini si Adam namanya, anaknya ini semua tahu dia. Dari mana dia tahu? Dengan iman, melalui firman yang dia dengar. Makanya orang yang mengerti firman itu hikmatnya naik gitu, tinggi dia. Sehingga orang yang terbodoh dalam Tuhan udah terpintar di dunia, apalagi terpintar dalam Tuhan, gua tahu lagi seperti Tuhan dia jadinya. Haleluya. Kalau dia terbodoh di kalangan juara dunia, udah lumayan itu kan. Jangan terbodoh di kelas paling bodoh. Udah bodoh, terbodoh pula lagi. Jadi kalau kita juara 10 kelas dunia, udah lumayan itu ya. Apalagi juara 1.
Tuhan bilang kita mau juara 1. Amin. Jadi kepala bukan Tapi kalau lakukan firman kita bisa level di sana ya. Nah, jadi bagaimana mengaktifkan iman tadi? Ya. Alkitab bilang milikilah iman Allah. Maksudnya firman yang kita dengar lalu timbul iman, itu maksudnya. Dan katakanlah pada gunung itu tercampak, akan tercampak. Dan tiada yang mustahil baginya. Wih, ngomong aja, iya, luar biasa. Tadi ada nyanyi kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dinyatakan. Oh. Kuasa iblis ya. Hanya oleh darah Yesus yang kita akui, hanya dengan perkataan kesaksian iman kita, iblis kalah. Gampang kan? Bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu, nggak bisa Pak. Aku masih apa Pak? Dikuasai iblis. Ketika orang bilang jangan macam-macam kau ya, orang kau lihat nanti asli. Jangan sampai naik nanti yang dari apa itu. Asli yang mana maksudnya ini ya? Asli anak Tuhan atau asli hidup lama gitu ya? Ada orang bangga kali dia kalau dibilang preman. Wih, preman bobo. Wih, keren kawan. Apa yang keren? Calon masuk neraka keren. Kayak hantu kok gitu. Bangga dia. Yes. Padahal ini lambang apa? Salamnya pengikut gereja setan. Yes. Datang anak Tuhan ikut-ikutan biar keren. Yes. Ini salam pengikut gereja setan. Yes. Asal di TV nggak ngerti kan? Jadi aktifkan iman. Amin. Kalau mesin listrik diaktifkan, dia menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini merupakan tenaga yang menggerakkan kipas, menggerakkan lampu, menggerakkan banyak hal. Iman pun begitu, akan bergerak mendatangkan mujizat, kemustahilan, kemenangan, anugerah, keselamatan dan semuanya. Makanya hiduplah oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau belum hidup oleh iman, belum benar. Masih cara hidup dunia. Cara hidup dunia mengandalkan kekuatan, pikiran, perasaan, kehendak, apa kata orang, apa yang dilihatnya, realita dunia, begitu. Anak Tuhan sudah lain. Hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kalau orang benar ini ditaruh Tuhan di kepalanya, kalau sudah ditaruh di kepala orang benar berkat, maka berkat itu menjadikan nggak usah hanya bekerja saja dalam pimpinan Tuhan. Makin banyak kerja makin banyak berkat, makin cepat kerja makin cepat berkat. Nggak gitu-gitu aja. Susah payah tidak menambahi. Nah, hidup kita itu ada beda. Amin. Nanti aku akan khotbah khusus bagi orang tua. Karena Tuhan ingatkan saya, kalau orang tua umur 40, 50 nggak berubah lagi, bahaya. Nanti khotbah, hadirilah. Nggak hadir, saya nggak tahu. Bolak-balik aku diingatkan. Khusus untuk orang tua. Tapi nggak apa-apa, nanti yang muda-muda boleh lihat dari YouTube atau siaran langsung. Ini khusus. Kalau nggak, kata orang Tanjung Balai, hajat lah kita. Tahu hajat? Gawat. Jadi aktifkanlah iman, amin. Karena kita tidak dibatasi oleh kondisi jasmani kita, kondisi pengetahuan kita, kondisi dunia, iblis, dan apapun nggak dibatasi lagi kita. Karena dasar iman kita itu hebat, yaitu Tuhan dan firman. Itu pasti, dan firman pasti terjadi, nggak bisa. Makanya banjirilah hatimu dengan firman. Firman itu akan meluapkan pikiranmu, pikiranmu akan bersih, terkuasai, berubah, sehingga berubahlah tindakanmu, sehingga gampang kau memerintahkan tubuhmu melakukan firman,
lakukan firman, lakukan firman. Jadi kebiasaan. Allah bisa karena dia sudah kebiasaan, itulah karakter. Nah, karakter itu gaya hidup. Gak ada firman gak bisa berubah kita. Kayak mana berubah? Kita nggak terima firman, dunia dan iblis akan mengisi hati pikiran kita. Apa yang terjadi? Hidup kita makin berlawanan dengan Tuhan. Yang hidup kita senasib dengan dunia ini. Sedangkan dunia semakin hancur. Bahkan Tuhan izinkan menggoncang segala sesuatu di dunia ini. Tapi orang-orang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Tapi terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Karena firman tidak bisa gagal. Firman membawa kita naik dan naik dan naik dan naik dan naik. Maka adalah nyanyian hari lepas hari. Tanpa firman itu hanya nyanyi. Tapi kalau kita bilang Ulangan 28 ayat 1 sampai seterusnya, kita akan tetap naik. Naik dalam segala hal. Amin. Tetapi dimulai dari iman. Haleluya. Tanpa iman tidak bisa, tidak berkenan. Maka aktifkanlah imanmu. Terima firman, kedua, deklarasikan. Haleluya. Sehingga keluar dari mulut kita. Kapal besar, tapi kemana arah kapal itu ditentukan, kemudian kecil di bawah. Begitulah lidah. Bisa melakukan perkara besar. Arah hidupmu kemana? Ditentukan oleh lidahmu yang kau pakai. Perkataan. Makanya nggak usah menggosip-gosip lagi. Jangan ceritakan masalah lagi. Mau ceritakan masalah, tambah masalah orang mendengar itu. Dan iblis tenang itu. Masalah itu nggak usah diceritakan, nggak usah dipikirkan, tapi didoakan. Ayo bilang. Masalah itu nggak usah diceritakan, nggak usah dipikirkan, tapi didoakan. Tapi kalau mau minta didoakan, aku punya pergumulan ini, tolong bantu dalam doa, boleh lah. Tapi banyak orang kan mendeklarasikan masalah kan. Kenapa nggak datang tadi kebaktian? Aduh, inilah masalahnya begini. Datang pula kawan ini tidak dikuatkan kan? Iyalah samanya kita. Aku pun banyak kali masalah sebenarnya. Gimana? Sabarlah Ida. Sabar. Sabar dalam penderitaan. Dikunjungilah orang sakit kan. Sabarlah Ida, makanlah jeruk ini. Gimana lah di dunia ini memang begitulah. Apalagi Opung udah berapa umurnya? 55, ya udah wajar kan. Kita pun bilang paling hebat 70, 80 udah berat itu. Padahal Tuhan bilang 70, 80, Tuhan marah itu. Tapi di maninya kan 70 udah hebat. Apa hebat? Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kenapa nggak datang kebaktian? Kita kan memuji Tuhan di sana. Cuman lah, banyak kali masalah jadi nggak kuat aku. Dideklarasikan masalahnya, realita buruk hidupnya, dan itu tidak menguatkan dan tidak memberi kemenangan. Kau sedang menabur untuk kau menuai. Kenapa yang kau takutkan, itulah yang akan mendatangi. Apa yang kau khawatirkan, itulah yang menimpa. Dan iblis ingin kita menangkap itu semua dari dunia ini supaya kita takut, supaya kita khawatir. Lalu kita deklarasikanlah ketakutan itu. Jadilah menurut perkataan. Jadi perkataan ini bisa membawa berkat, bisa mendatangkan kutuk. Ngomong aja nggak berani kita, apalagi melakukan. Jadi di hapruta itu, di komsel itu, sebenarnya kita mau dilatih berdeklarasi. Tapi kadang-kadang kita, tadi udah siap komsel, lanjut lagi kan pembicaraan ini kan. Komselnya 1 jam, pembicaraan yang nggak firman 2 jam. Udah capek, belum lagi kita bicara. Nggak di sini gitu ya. Di sini Pak. Ya? Di sini. Oh di sini. Tabur, karena hidup ini
Tabur tuh? Menabur itu salah satu ngomong, deklarasi. Kan Alkitab bilang hati percaya, tapi yang dipercaya diucapkan, diakui, kan selamat. Selamat dari apa? Nah, apa kata Tuhan tentang penyakitmu? Renungkan itu, yakini itu, ucapkan, akui, selamat kau dari penyakit. Tentang apa janji Tuhan tentang ekonomimu, masa depanmu, masa tuamu, tentang masalahmu? Apa kata Tuhan? Nggak tahu aku, maka belajarlah firman. Begitu itu kau renungkan, kau paham, tuh berbicara, timbul iman, akui, selamat kau dari itu. Ini diikat kepalanya. Kenapa kau Ida? Ah, pening kali kepala. Makan bodrek lah Ida, udah aku makan bodrek 3. Ya apa boleh buat lah Ida? Sabarlah kau katanya. Beriman, tapi nggak ngerti menggunakannya. Hari ini pasti ngerti. Haleluya. Memangnya kalau ceritakan masalah ke sana sini ke sana terus selesai? Ya, tambah kau sedang menabur masalah, untuk tambah masalah, makanya tambah terus masalah. Karena hidup ini tabur tuh. Jadi untuk menang itu ngomong aja, tapi jangan asal ngomong. Apa yang dimomongkan? Di mana firman-Nya? Di hati. Kalau sudah di hati, dimengerti, diyakini, itulah iman. Aku ya aja. Jadilah menurut iman. Di dalam Wahyu tadi dikatakan, Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa tadi? 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Darah anak domba. Mana darahnya? Kau percaya Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita. Lalu ucapkanlah kalau kau percaya darah itu. Darah Yesus menyucikan hatiku. Iblis, saat dia engkau menuduh aku. Aku dibenarkan, disucikan, tebus oleh darah Yesus. Oleh karena pengorbanan darah Yesus, aku dibenarkan. Jadi jangan usah ngomong kau iblis nuduh-nuduh. Sekarang aku dibenarkan. Dulu pernah salah, tapi aku hidup sekarang. Amin. Iblis mundur. Waktu Yesus dicobai iblis, kayak mana dia menghadapinya? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, dari firman yang keluar. Iblis ngomong lagi, ada tertulis. Ada thinking dia kan. Dia berdua puasa bukan mau mengalahkan iblis. Enggak, supaya kau bisa mengalahkan iblis 2 puasa dulu. Sapala 2 puasa bisa kalahkan iblis. Caranya tunduklah pada Allah. Oleh darah anak. Kayak mana menerapkannya? Darah. Kan enggak ada tahu kita. Kalau murid Yesus waktu disalib tahu dia darah Yesus bisa di darah. Kita sekarang nggak bisa. Kayak mana caranya menerapkan darah itu mengalahkan iblis? Hah? Kau percaya darah Yesus sudah tertumpah untukmu? Kalau kau percaya, aku ya aja. Darah Yesus yang sudah tertumpah untuk aku. Akui, ucapkan. Iblis kalah. Kamu yang tertuduh oleh iblis, pakai darah Yesus mengalahkan iblis. Jangan ngomong dia. Maksudnya, akui dengan iman darah Yesus. Jangan kau cari-cari darah Yesus, dari mana lah darah Yesus. Maksudnya ini ngomong. Iman yang kau percaya tentang darah Yesus apa? Ngomongkan. Haleluya. Terus yang kedua, perkataan kesaksian. Maksudnya kau sudah tahu firman. Kau yakin firman. Kau alami firman. Tuhan berbicara samamu, katakan itu. Deklarasikan. Yeremia 29:11. Tuhan berkata kepadaku, rancangan mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Yes, amin. Dan Tuhan lihat, jadilah seperti iman. Karena kau percaya di hati, ngomong dengan mulut kau akui, selamatlah kau masa depan. Gitu aja dong. Lalu kita bilang, enggak lah Pak, imanku masih kecil Pak. Cuman lah, ada kali masalah. Aku tahu Pak, di gereja sebenarnya aku yang paling lemah.
Bengkak kali dia. Jadi gimana Pak? Selama di muka bumi ini Pak, ya wajar lah berbuat dosa. Apalagi kan masih baru aku Pak. Jadi wajar lah berbuat dosa, kalah. Mohon didoakan Pak. Kayaknya wajar ya. Tapi dari pengakuan ini nggak ada firman di situ. Yang ada adalah realita hidupnya di dunia. Dan tidak ada keselamatan di dalam ucapan itu. Hanya keyakinan dia tentang realita dunia yang berasal dari dunia, yang iblis berkuasa atas dunia. Kenapa kau turunkan derajatmu jadi dikuasai dunia? Bukankah Tuhan sudah mengangkat level kita dalam dimensinya Tuhan? Karena engkau anak Allah. Karena roh Allah sudah ada dalam dirimu. Dan roh Allah yang dalam dirimu lebih besar daripada roh di dalam dunia itu iblis. Firman yang dalam dirimu gak mungkin gagal. Imanmu mengalahkan dunia. Lalu kenapa kau ngomongkan tentang realita dunia? Kurasa banyak gak ngerti apa yang aku bilang ini. Udahlah, turunkanlah dulu levelnya. Aku dari muka kita tahu aku gak ngerti ini. Apa yang bilang bapak ini? Kalau matematika, fisika aku ngerti Pak, kata orang muda ini kan. Kecil itu fisika kimia. Kicik. Nanti kita gagali Pak. Memangnya kalau sudah juara olimpiade fisika sedunia bisa kau kalahkan iblis, bisa kalahkan dosa, bisa kau kalahkan sakit, masalah. Jadi kicik itu kimia, kicik. Sombong kali kau karena pintar. Haleluya. Jadi hari ini kita mau belajar aktifkan iman. Sudah tahu caranya? Iya. Makanya supaya aku ngomongkan deklarasikan firman, kayak mana itu? Ya milikilah firman, gak ada firman apa yang mau kau deklarasikan? Apa yang mau deklarasikan? Tapi aku gak tahu firman, ya udah carilah dulu firman. Gak ada firman apa yang mau kau ngomongin? Isi hatimu yang kau ngomongin, sakit hatimu, penderitaanmu, kesedihanmu, perasaanmu, pikiranmu yang kacau, apa kata orang yang menyakitkan hatimu, itulah yang kau ngomong. Kenapa yang ngomong ini? Orang itu yang memang itulah isi hatinya. Ya kan? Karena dua mohon nampak itu. Oh Tuhan, kami orang berdosa yang lemah, rendah hati nampaknya. Kata Tuhan, dalam kali kau ikut Tuhan, itu aja doa. Tapi kalau sudah dapat firman, terima kasih Tuhan. Karena janjimu berkata Tuhan, bahwa keturunan orang benar perkasa di bumi. Yes Tuhan, aku percaya itu akan tergenapi. Itu sebabnya aku menyerahkan hidupku, karena aku tahu bukan dengan kuat gagahku, tapi rohnya mengerjakannya. Firmanku pegang, tinggal aku tunggu waktunya, karena ini pasti terjadi. Terima kasih Tuhan buat masa depan ini. Haleluya. Karena dia tahu Yeremia 29 ayat 11. Dan aku tahu Tuhan, meskipun sekarang kata dunia, kata orang aku kecil dan tidak ada apa-apanya, tapi aku percaya ketika aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaranmu, dan itu yang akan kulakukan, itu aku menyerah dan aku terus akan mencari kebenaran firman, karena semua akan bertambah dan bertambah sampai pada saatnya aku akan berlimpah-limpah. Itu ngomongnya, doanya ini. Oh Tuhan, banyak kali masalah, ampunilah aku Tuhan. Apalagi tetanggaku dibilangnya Tuhan kayak gini sama aku, sedih kali aku nangis Tuhan, tolonglah Tuhan, marahi dia Tuhan. Curhat ya. Kalau enggak Tuhan, hakimilah dia Tuhan. Tambah kau kasih kerjaan Tuhan. Ya, jangan gitu lagi ya. Amin. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, ayo terima firman. Udah dapat deklarasikan. Jadi itu tabur tuai. Amin. Aku waktu Tepuru pertama kali tahun 83 waktu Tepuru aku bertobat, diajari pembimbingku. Kena kali sama aku. Cari dahulu kerajaan Allah. Wis, gua aku pegang. Iya, gitu. Karena orang yang mencari dahulu kerajaan Allah kan dapat kerajaan Allah. Yang mendapat kerajaan Allah tidak mungkin merosot, bertambah ya. Tidak mungkin tergoncang, semakin teguh ya. Semua yang dicari orang-orang yang tak mengenal Allah sama kita hanya bonus. Haleluya. Makanya kita nyanyi nanti begini. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bonus.
Oke. Yang kedua, mengaktifkan iman adalah, ini level yang lebih tinggi lagi. Biasanya kalau udah berani ngomong, sungguh-sungguh akan berani bertindak. Kalau ngomong aja nggak berani, apalagi bertindak. Nah, aku yakin kalau kau sudah berani ngomong, deklarasikan iman, itu akan mendorong kau bertindak. Haleluya. Bertindaklah, itu cara mengaktifkan. Karena Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tapi iman itu kalau terus dilakukan akan menjadi sempurna. Tidak sebesar bisa lagi. Dan iman ini membawa kita kepada kemustahilan. Kita tidak terbatas. Kita masuk ke dalam anugerah Tuhan yang besar. Keselamatan aja kita terima lewat iman, apalagi yang lain. Haleluya. Keselamatan aja kita bisa raih karena iman, apalagi yang lain. Jadi iman ini membawa kita masuk ke dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak membatasi dan tidak melarang. Karena orang beriman berkenan, diperkenan. Tuhan suka itu. Kita dibenarkan karena iman. Dan ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, Tuhan mau, Tuhan masukkan kita ke sana. Sehingga iman itu menjadi realita, bukan dunia. Jadi hati-hati. Asam urat yang di kakimu itu, jangan itu bikin realita. Itu fakta dunia. Harus fakta dari Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi untuk mengalami realita itu, kau harus pakai iman. Katakan, deklarasikan, dan bertindaklah seperti itu. Dan imanmu takkan bisa gagal, takkan bisa terhalang. Semuanya mungkin bagi yang percaya. Dan kalau kita rajin terus melakukan ini, iman kita naik level. Itu permulaan. Barulah nanti yang lain-lain. Haleluya. Dasarnya mulai dari jadi yang disangsikan oleh Tuhan di akhir zaman, karena Tuhan izinkan goncang masalah banyak yang disangsikan oleh Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Adakah iman di bumi? Di zaman corona banyak orang kuliah tak ada lagi iman, habis. Maka aku deklarasikan, umumkan, nggak boleh lagi ibadah. Saya deklarasikan. Saya bikin juru khotbah yang bertentangan dengan situasi, mengalahkan iblis dan virus corona. Tapi sedikit penontonnya kuliah di situ, mantai. Tapi kalau ada TikTok yang apa-apa, langsung viral ya. Nah, itulah dunia ya kan? Ya. Amin. Jadi kita harus berani menantang realita dunia. Haleluya. Ada marga manurung di Gambangan dulu. Sudah divonis dokter karena kanker stadium 4 dan sudah sampai ke sumsum. Dan dia dinasihati oleh dokter terbaik di Indonesia. Tidak usah kau pergi lagi ke kuliah, udah habis uang. Jadi gimana dokter? Gak bisa sembuh lagi kau. Pulanglah di rumah, makan enak-enak lah kau. Ya terserah, mujizat yang bisa menyembuhkanmu. Tapi menurut aku sekian tahun lagi lah umurmu. Makan enak-enak lah kau, karena kau akan mati. Berobat pun kau, tetapnya kau akan mati, gak bisa lagi. Kau memikirkan itu, stres di rumah, tergeletak sampai tinggal tulang. Entah kenapa lah, istrinya datang ke kebaktian kita, yang tadinya benci kali sama kita dulu Pentakosta. Kebetulan kita tempatnya di gudang-gudang dulu ibadahnya, pinjam dari perusahaan. Tapi karena gerejanya tutup karena ada acara gabungan orang itu, akhirnya daripada nggak gereja, kuliah dulu Pentakostanya apa ini. Datang. Itu saya khotbah, rupanya masuk firman itu. Dan mulai ada harapan iman. Berarti kalau gitu apa? Bisa suamiku sembuh? Kalau Tuhan nggak bilang bisa. Menurut firman yang kau dengar bisa nggak? Oh bisa. Ya udah, bawalah sama Tuhan suami. Dibawanya betul. Suaminya pun mendengar firman dan yakin. Lalu datanglah firman. Terus saya sampaikan sama dia, ini ayat firman sama kau gak akan mati, tapi kemudian Tuhan akan dinyatakan. Iya, amin. Lalu akhirnya kita doakan dan dia sembuh. Itulah asal muasal dulu gedung gereja kita pindah ke Gambangan Jaya. Ya, sembuh. Karena firman. Doa juga kalau nggak ada iman,
Nggak ada. Nggak ada firman, nggak ada. Artinya firman Tuhan ini, suara Tuhan ini menentukan hidup mati kita. Makanya penting kali firman ini, lebih penting dari uang atau makanan. Maka cari dahulu, cari firman langsung. Jadi, mari aktifkan imanmu dengan tindak. Tapi kalau sudah berani ngomong dengan iman, tindakan juga akan berani. Kalau ngomong aja nggak berani, apalagi melakukan. Misalnya di Komsel atau di Hapruta 4 orang 5 orang, ayo bagi dulu film. Nggak bisa. Apalagi suruh ngomong sama orang, mana mungkin? Pergi dulu ngomongin sama firman ya, sama orang itu nggak bisa. Tapi kalau dia sudah biasa ngomong, udah bisa. Alah bisa karena biasa, sama orang pun bisa, biasa aja. Karena sudah menjadi gaya hidup. Nah, jadi itu ya. Jadi deklarasikan, karena hidup mati dikuasai lidah, siapa yang menggunakannya makan hasilnya. Kapal besar tapi diarahkan kemana arahnya oleh kemudi yang kecil. Begitulah lidah yang menggunakan perkataan bisa melakukan hal yang besar. Dan Tuhan sudah bilang, kalau hatimu percaya, mulut mengaku, kau selamat. Dan selanjutnya lakukanlah firman Tuhan. Amin. Karena kau akan naik level, naik kelas. Dari iman sebiji sesawi, mulai sebesar padi, naik lagi, mulai sebesar biji sawit, naik lagi, mulai sebesar kelapa, biji kelapa. Oh, haleluya. Jadi kalau kita udah naik ke atas gunung, di bawah jadi kecil. Naik kita 10 km ke atas, ke gunung jadi kecil. Kalau level rohani iman kita naik, masalah kita tuh kecil. Tapi kita lihat Tuhan, wih besar kali kau Tuhan, sehingga kita menyembah. Tapi orang sulit menyembah karena melihat masalahnya besar. Tuhan kecil. Makanya bahasanya memuji masalah. Makanya lagu-lagu yang diputarnya bukan lagu ku menang. Walaupun di gereja dia ikut-ikutan nyanyi itu. Tapi kalau sebenarnya yang paling cocok lagunya adalah hidupku yang sengsara. Itu cocok. Wah, menusuk kali ya. Lagu itu bakal jiwa dia. Paling lagunya yang paling ketop kalaupun lagu rohani ini. Saya mau iring Yesus. Oh, top kali deh, udah rohani kali itu. Lalu dia menghadapi masalah, penyakit. Meskipun saya susah, aduh Tuhan sakit aku, menderita karena. Udah rohani kali itu dipikirnya. Tapi lumayan lah kan, meskipun menderita gitu masih ikut Yesus. Haleluya. Jadi Anda mau lihat, jadilah menurut imanmu atau jadilah seperti apa kata dunia. Ya maka hadirkan imanmu, mulai aktifkan imanmu, lakukanlah apa yang kau percaya. Tuhan bilang jadilah seperti itu. Mungkinkah? Kalau iman bilang mungkin. Jadi kita hidup dalam dimensinya Allah lewat iman. Lalu kita jadi berubah, jadi kuat, jadi sempurna. Tanpa iman mana bisa kita makin kuat, makin sempurna, makin berubah? Gak bisa itu. Semua dimulai dengan iman. Makanya Tuhan bilang, jadilah seperti iman. Kalahkanlah dunia, hai anakku yang lahir dari Allah. Bagaimana Tuhan mengalahkannya? Oleh imanmu. Aku mau menaruh berkat di kepalamu, hai anakku, hiduplah benar. Kayak mana hidup benar? Aku belum tahu semua Alkitab. Aku masih baru orang Kristen. Iya. Hiduplah dengan iman. Kayak mana hidup dengan iman? Dengar firman, miliki di hatimu, yakini, katakan, lakukan. Udah hidup benar kau, taruh di kepalamu berkat. Kayalah kau nanti kubikin. Oh begitu ya? Oh belum tahu kau, aku datang ngapain? Baca dulu Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala. Tapi ada orang bilang, Pak, meskipun kita susah di dunia, miskin, yang penting masuk surga. Ya memang penting masuk surga, tapi nggak mesti begitu. Karena aku miskin supaya kamu kaya. Percuma aku jadi miskin, kau tetap kau miskin kan? Kau udah nyanyikan, kau miskin, kau kaya, rela jadi miskin, walaupun aku tetap miskin.
supaya aku jadi kaya. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Sebenarnya, iya gitu. Haleluya. Karena orang bilang gitu. Jangan mau kau seperti orang itu. Kaya dia tapi masuk neraka. Lebih bagus miskin asal masuk surga. Perbandingannya kok salah? Perbandingannya jangan ke situ. Perbandingannya harus kepada orang yang hidup benar. Haleluya. Contohnya bapak beriman namanya Abraham. Abraham itu orang terkaya di negerinya. Tapi imannya, oh jangan tanya. Bapak orang beriman dia. Sehingga oleh dia dan keturunannya bangsa-bangsa diberkati. Berkatnya besar. Karena iman. Amin. Kapan ini dipraktekkan? Hadapilah imanmu. Apa masalahmu? Karena di dunia kita punya masalah kan, di surga kan nggak ada masalah kan. Hadapilah. Amin. Ya. Apalagi asam lambungmu ini hadapilah. Apalagi darah tinggi itu hadapilah. Karena Tuhan sudah bilang, bilurnya sudah menyembuhkan. Itu realita kita dalam Tuhan. Kalau realita dalam dunia karena kebanyakan kau makan jeroan kacang, ya makanya kau asam urat kurang pula kau olahraga kan. Kita pula. Kau nggak percaya, tanyalah dokter. Kau tanya dokter, makin percaya kau kan. Dan kau bilang pantas kan. Itulah realita dunia. Lalu mana imannya? Kok Yesus mati supaya kita diselamatkan oleh bilur-bilur penderitaan yang kita sudah sembuh? Untuk apa itu? Haleluya. Itulah dulu, nanti terlalu banyak payah. Ayo kita menyembah lalu. Yesusku percaya, Yesusku percaya pada, Yesusku percaya.